Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu sekalian, apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Ibu selalu berdoa agar anak-anak ibu semuanya yang soleh dan soleha diberikan kesehatan. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Yuk, sebelum pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita berdoa, memohon kepada Allah agar materi kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, anak-anak ibu yang ibu sayangin, materinya kita pada pagi hari ini masih kita di semester ganjil. Sudah dipersiapkan alat tulis menulisnya? Kalau sudah, materinya kita ini masih di bab kedua, yaitu tentang masalah pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan juga kebangsaan. Kita masih membahas tentang masalah pluralitas masyarakat Indonesia. Kita ketahui bahwa pluralitas masyarakat Indonesia ini ada 5 bagiannya, yaitu yang pertama perbedaan agama, yang kedua perbedaan budaya, yang ketiga perbedaan suku bangsa, yang keempat perbedaan pekerjaan, yang kelima peran dan fungsi keberagaman budaya. Anak-anak ibu, kita lihat di sini materi kita yang keempat tadi, perbedaan pekerjaan. Kita lihat di sini yaitu pekerja-pekerja atau tipe-tipe dari pekerjaan-pekerjaan di sini, yaitu ada koki, ya, ada yaitu yang bekerja di lapangan, katakanlah seorang insinyur, ada dokter, ya kan, ada pemain musik, kemudian ada polisi dan juga seorang wirausahawan dan juga yang lain-lainnya. Kita lihat di sini perbedaan pekerjaan di Indonesia itu merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Jenis dari pekerjaan tersebut itu ada baik di sektor formal maupun non formal. Kalau kita ketahui pekerjaan sektor formal ini, kita lihat perbedaannya pekerjaan ini bahwa di sektor formal itu berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usahanya yang bersifat resmi, baik itu yang bergerak dalam pemerintahan maupun juga dalam swasta. Para karyawannya dalam perusahaan tersebut itu bisa jadi pegawai kantoran, misalnya bank, pegawai pemerintahan, dan juga guru. Ya, bisa jadi contoh-contoh yang lainnya yang bergerak dalam bidang sektor formal. Pada jenisnya, pekerjaan formal di sini, individu tersebut terikat secara langsung oleh sistem yang ada di dalam lingkungannya. Demikianlah mereka itu bekerja penuh dengan keaturan-aturan yang mengikat mereka antara individu dengan perusahaan, individu dengan yang aturan-aturan yaitu bisa menjadi yaitu undang-undangnya. Kondisi tersebut berbeda dengan pekerja pemilik bengkel, ya anak-anak, petani, penjual di pasar, dan juga pelaku usaha mandiri lainnya. Mereka itu bekerja secara mandiri, tidak tergantung pada pihak yang lain. Inilah yang dikatakan yaitu sektor non formal. Ya, semua pekerjaan itu pada dasarnya adalah mulia selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Kita lihat yang kelima, peran dan fungsi keberagaman atau keragaman budaya. Keragaman budaya yang ada di Indonesia ini adalah sesuatu yang patut kita banggakan. Karena negara kita ini memiliki budaya yang kaya, dan juga budaya itu berbeda satu sama lainnya. Bangsa Indonesia itu harus dapat menyatukan perbedaan-perbedaan dalam kebudayaan tersebut. Keragaman budaya yang ada di Indonesia ini kita bisa lihat ya di sini, mulai dari jenisnya, bisa juga yaitu keberagaman tarian, keberagaman pakaian adat, keberagaman rumah-rumah adat, keberagaman lagu-lagu daerah, alat-alat musik, seni pertunjukan, upacara adat, dan keragaman budaya-budaya yang dimiliki oleh Indonesia lain-lainnya.
Anak-anak Ibu, untuk peran dan fungsi keragaman budaya di sini kita bisa lihat sebagai daya tarik wisata, jelas. Kemudian untuk pengembangan budaya nasional. Kemudian tertanamnya sikap toleransi. Kemudian peran dan fungsi yang berikutnya lagi adalah saling melengkapi hasil budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Kemudian juga itu mendorong inovasi dari kebudayaan itu sendiri. Kita lihat dari poin yang pertama tadi sebagai daya tarik wisata. Jelas dengan adanya yaitu budaya atau kebudayaan, wisatawan berdatangan ke Indonesia. Tujuannya mereka itu mengenal, ya, mereka berwisata ke Indonesia karena mereka menikmati wisata yaitu berupa kebudayaan-kebudayaan yang beraneka ragam dari Indonesia. Seperti halnya kita ketahui tari kecak. Tari kecak ini berasal dari Bali. Itu sering dipertunjukkan untuk para wisatawan, baik itu wisatawan lokal, bahkan wisatawan mancanegara. Ini terjadi di wilayah Indonesia karena kita ketahui bahwa Bali itu adalah bagian daripada wilayah Indonesia. Bisa juga tarian-tarian yang lainnya juga itu mengandung daya magnet untuk menarik wisatawan. Ya, hal ini bisa menggerakkan perekonomian yang ada di daerah tersebut. Kemudian pengembangan budaya nasional. Kebudayaan itu perlu dikembangkan karena kita ketahui bahwa kebudayaan tersebut didukung. Ya, kita ketahui bahwa sebagian besar di sini negara kita itu memiliki keciri khasan yang bisa dibanggakan. Oleh sebab itu, maka diperlukannya adanya pengembangan budaya nasional. Dari berbagai kebudayaan lokal kita lihat di sini. Ya, kita mengenal adanya budaya nasional. Budaya nasional itu adalah hasil dari budaya lokal. Contohnya apa? Misalnya batik. Batik itu sekarang sudah resmi menjadi pakaian nasional. Ya, bahkan Hari Batik itu sendiri sekarang diperingati. Budaya tersebut lahir dari daerah. Ya, kita lihat di sini. Tertanamnya sikap toleransi. Perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang berikutnya itu adalah yang ketiga. Ini tertanam sikap toleransi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Ya, ini sudah sejak lama bangsa Indonesia itu memiliki perbedaan-perbedaan dalam kebudayaan, sehingga lumrah saja ya hal tersebut tidak perlu untuk dipertentangkan. Karena di dalamnya itu tertanam sikap toleransi antara yang satu dengan yang lainnya. Saling melengkapi hasil budaya. Sebagai bangsa yang tolerans, Indonesia itu terhadap kebudayaan yang berbeda-beda tadi tersebut membuat Indonesia ini mampu mengembangkan kebudayaan yang dimilikinya dengan cara mengadopsi kebudayaan yang ada yang baik dari itu daerah yang lainnya. Seperti halnya tadi sudah Ibu katakan batik. Batik itu budaya membatik itu dulunya datang dari Jawa. Masyarakat Jawa yang senang membatik. Sekarang setiap daerah itu bisa dikembangkan budaya membatik tersebut. Ya, kebudayaan batik ini akhirnya menjadi corak budaya Indonesia. Corak di mana kita ketahui bahwa daerah-daerah mempunyai yaitu batik khasnya masing-masing. Inilah pengembangan kebudayaan yang ada di Indonesia. Sehingga batik tersebut resmi menjadi yaitu budaya Indonesia, atau batik itu adalah menjadi pakaian resmi atau pakaian yang berasal dari Indonesia. Kemudian mendorong inovasi kebudayaan. Perbedaan kebudayaan di sini pada suatu daerah membuat bangsa Indonesia itu memiliki perbendaharaan kebudayaan. Kita ketahui Indonesia itu sangat kaya
dengan yaitu budaya-budaya yang ada. Ya, anak-anak ya. Ya. Lanjut. Kita ketahui bahwa bangsa Indonesia ini mampu mengembangkan dan berinovasi yang pada akhirnya akan melahirkan budaya yang baru. Dari mana? Dari diadopsi dari budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Proses inovasi kebudayaan inilah yang nantinya bisa menjadi proses asimilasi dan juga akulturasi. Baiklah anak-anak ibu sekalian, materi kita pada pagi hari ini ibu cukupkan. Nanti kita bertemu kembali. Ibu akhiri materinya kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.